Welcome to channel YouTube Matematika Ekonomi Kelompok 5 Universitas Pelanggaraya. Hai semuanya, di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang penerapan kalkulus diferensial fungsi dengan dua variabel bebas dengan anggota yang pertama Senihati Telaum Banua, yang kedua Jui Cawala, yang ketiga Tesalonika, yang ketiga Nur Toshibah Ajara, yang kelima Mei Laura, yang keenam Dina Situmorang, yang ketujuh Putri Ruth, yang kedelapan Dika Chandra, yang ke-9 Parpi, dan yang ke-10 Nipa Anjali Pia Puspita, dan yang ke-11 Kristanto MC Hombi. Lanjut untuk kependahuluan kita, yaitu kalkulus diferensial adalah bagian dari matematika yang mempelajari tentang perubahan dan tingkat perubahan suatu fungsi. Penerapan kalkulus diferensial pada fungsi dengan dua variabel bebas membantu untuk memecahkan masalah yang memiliki dua variabel independen. Aplikasi kalkulus diferensial pada fungsi dengan dua variabel bebas sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti matematika, fisika, ekonomi, dan teknik. Kalkulus diferensial fungsi dua variabel bebas menggunakan konsep diferensial dan integrasi untuk menentukan sifat-sifat seperti nilai maksimum dan minimum, titik kunci dan titik infleksi dan fungsi tersebut. Ini juga untuk mempelajari tentang partisial dan turunan parsial yang menunjukkan tingkat perubahan fungsi terhadap masing-masing variabel. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Biaya marginal adalah marginal cost, yaitu meningkatkan atau penurunan total biaya suatu perusahaan akibat penambahan atau pengangguran satu unit. Keluaran penentuan biaya marginal saat penting dalam menentukan jumlah, biasanya biaya marginal menurunkan sejalan dengan meningkatkannya. Volume produksi sesuai dengan skala ekonomi, termasuk faktor potongan. Biaya marginal dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai perubahan dalam biaya total yang terjadi pada akibat dari produk suatu unit tambahan. Pendapat marginal didefinisikan sebagai perubahan dalam pendapat total yang disebabkan oleh penjualan suatu barang ditambahkan, karena baik total maupun pendapat total merupakan fungsi dan tingkat output. Maka biaya marginal merupakan pendapatan marginal masing-masing dapat dinyatakan secara matematis sebagai penurunan dari fungsi total mereka masing-masing. Rumus biaya marginal MC sama dengan delta QC per delta Q. Contoh soal, perusahaan memproduksi 20 kaos dengan biaya 800.000, kemudian mendapatkan permintaan 10 kaos dengan biaya berubah menjadi 1 juta rupiah. Maka cara menghitungnya adalah MC sama dengan delta QC per delta Q sama dengan 1 juta kurang 800 per 20 kurang 10, 200.000 per 10 jadi sama dengan 20.000. Bidang permintaan. 1. Permintaan marginal. Permintaan marginal dalam ekonomi adalah perubahan permintaan untuk produk atau layanan sebagai respon terhadap perubahan seperti spesifik dalam harga. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Rumus QDO sama dengan F PPD atau DA QD sama dengan FPA PB. Keterangan QDA permintaan barang A, PA harga A, QDB permintaan barang B, PB harga B. Permintaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi permintaan seperti berikut. DQDA per DPA sama dengan permintaan marginal A terhadap PA.
DQDA per DPB permintaan marginal A terhadap PB. DQDB per DPA permintaan marginal B terhadap PA. DQDB per DPB permintaan marginal B terhadap PB. B. Elastisitas harga permintaan. 1. Elastisitas permintaan barang A terhadap harganya. Elemen DB sama dengan DQDA per DPA atau dikali PA per QDA. 2. Elastisitas permintaan barang B terhadap barangnya. Elemen DB sama dengan DQDB per DPB kali PB per QDB. C. Elastisitas silang permintaan. 1. Elastisitas silang barang A terhadap harga barang B atau PB. Elemen AB sama dengan DQDA per DPB dikali PB per QDA. 2. Elastisitas silang barang B terhadap harga barang A atau PA. Elemen BA sama dengan DQDB per DPA dikali PB per QDB. D. Hubungan antara dua macam barang. Jika hasil elastisitas silang antara dua macam barang hasilnya positif, maka kedua barang tersebut berhubungan substitusi. 2. Jika hasil elastisitas silang antara dua macam barang hasilnya negatif, maka kedua barang tersebut berhubungan komplementer. Derivatif pertama dari QD dan QD adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana DQDA per DPA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA. QDA per QPB adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PB. DQAB per QPA adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PA. DQDB per DPB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PB. Berikut ini adalah contoh soal permintaan marginal. Diketahui sama dengan QDA dikali PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Dan QDB dikali PA pangkat 3 dikali PB dikurang 1 sama dengan 0. Penjelasannya yaitu QDA dikali PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Jika dipindah luaskan menjadi QDA sama dengan 1 per PA pangkat 2 dikurang PB pangkat min 3. Dan jika diubah dalam bentuk pangkat, kita akan mendapat hasilnya yaitu QDA sama dengan PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 3. Dan jika diletakkan dalam masing-masing harga, kita akan mendapat do QDA diturunkan terhadap do PA sama dengan min 2 PA di pangkat min 3 dikali PB pangkat min 3. Dan juga jika masing-masing ditaruh dalam harga yaitu do QDA per do PB sama dengan min 3 PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 4. Dan juga untuk yang QDB dikali PA pangkat 3 dikali PB dikurangkan sama dengan 0, dan kita tidak luaskan yaitu QDB sama dengan 1 per PA pangkat 3 dikali PB. Dan jika dibuat dalam bentuk pangkat, kita akan mendapat hasilnya yaitu QDB sama dengan PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Jika kita membuat dalam bentuk harga, kita akan mendapat hasilnya do QDB per do QDB diturunkan terhadap do PB sama dengan min 1 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2. Dan juga jika diturunkan dalam bentuk harga, dapat do QDB diturunkan terhadap do PA sama dengan min 3 PA pangkat min 4 dikali PB min 1. Elastisitas permintaan parsial. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal, maka dapat dihitung elastisitas permintaan parsial. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri.
atau elastisitas harga permintaan. Dan yang kedua adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan harga barang lain atau elastisitas silang permintaan. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand jika QDA sama dengan F, PA dan PB dan QDB sama dengan FPA dan PB, maka elastisitas permintaan atas perubahan harga barang itu sendiri, barang A dan barang B. Elastisitas permintaan parsial, elastisitas silang atau cross elasticity of demand jika QDA sama dengan FPA dan PB dan QDB sama dengan FPA dan PB, maka elastisitas silang yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan dengan perubahan harga barang lainnya. Elastisitas silang barang A dengan barang B, elastisitas silang barang B dengan barang A. Elastisitas permintaan parsial, elastisitas silang atau cross elasticity of demand jika lebih dari 0 untuk PA dan PB tertentu, maka hubungan antara barang A dan barang B adalah saling melengkapi atau komplementer. Karena kenaikan harga barang adalah satu barang yang akan diikuti penurunan permintaan atas keduanya jika kurang dari 0 untuk PA dan PB tertentu. Maka hubungan antara barang A dan barang B adalah saling menggantikan atau substitusi karena kenaikan harga salah satu barang akan diikuti kenaikan permintaan barang lainnya. Setelah kita menemukan hasil dari permintaan marginal, kita akan mencari elastisitas permintaan parsial. Jadi yang pertama, PA sama dengan do QDA diturunkan kepada do PA dikali PA diturunkan QDA sama dengan min 2 PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 3 kali PA per PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3, sehingga mendapatkan hasil min 2 PA pangkat min 3 tambah 2 kali PB pangkat min 3 tambah 3 sama dengan min 2 PA pangkat min 1 sama dengan min 2 kali 1 sama dengan min 2. Inilah hasil yang pertama. Yang kedua, DB sama dengan do QDB diturunkan kepada do PB dikali PB diturunkan kepada QDB sama dengan min PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 2 kali PB per PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1, sehingga menghasilkan min PA pangkat min 3 tambah 1 kali PB pangkat min 2 tambah 1 sama dengan min 1 PB pangkat min 1 sama dengan min 1 kali 1 sama dengan 1, hasil yang kedua. Yang ketiga, AB sama dengan do QDA diturunkan kepada do PB dikali PB diturunkan kepada QDA sama dengan min 3 PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 4 kali PA per PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 3, sehingga menghasilkan min 3 PA pangkat min 2 tambah 2 kali PB pangkat min 4 tambah 3 sama dengan min 3 kali PB pangkat min 1 sama dengan min 3 tambah 1 sama dengan min 3, hasil yang ketiga. Selanjutnya BA. BA sama dengan do QAB diturunkan kepada do PA dikali PA diturunkan kepada QDB sama dengan min 3 PA pangkat min 4 kali PB pangkat min 1 dikali PB per PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1, sehingga menghasilkan min 3 PA pangkat min 4 tambah 1 kali PB pangkat min 1 tambah 3 sama dengan min 3 PA pangkat min 1 dan sama dengan min 3 tambah 1 menghasilkan min 3. Inilah semua hasil elastisitas permintaan parsial yang dari permintaan marginal menuju permintaan parsial. Terima kasih. Berikutnya, fungsi utilitas. Indifference adalah garis yang menunjukkan kombinasi dari dua barang yang sama-sama diterima oleh seorang konsumen. Dalam ekonomi, indifference digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kepuasan atau utilitas konsumen dan konsumsi barang. Berikut ada 3 jenis bentuk indifference. Pertama, kurva indifference lingkaran. Kurva indifference lingkaran menunjukkan bahwa konsumen sama-sama memiliki kepuasan atau utilitas yang sama pada setiap kombinasi barang.
Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki preferensi untuk barang mana yang harus dikonsumsi lebih banyak. 2. Kurva indiferensi hiperbola adalah kurva indiferensi hiperbola menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang jelas untuk salah satu barang. Mereka akan meningkatkan konsumsi barang yang mereka sukai sehingga memiliki minusitas maksimal. Ketiga, kurva indiferensi parabola. Kurva indiferensi parabola menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berubah-ubah antara dua barang, maka mereka dapat memilih meningkatkan konsumsi salah satu barang sampai tidak tertentu. Kemudian mereka akan mulai mengurangi konsumsi barang tersebut dan meningkatkan konsumsi barang lain. Contoh soal kurva indiferensi berbentuk lingkaran. Jika kurva indiferensi dari seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan Y tambah X akar 2XY sama dengan A, dan seandainya kepuasan dapat diukur berapakah jumlah barang X sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan? Jawab, diketahui X sama dengan 3, A sama dengan 15. Dengan dimasukkan rumus dalam kurung X kurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat. X nya adalah 3, jadi 3 kurang 15 kuadrat ditambah, karena Y nya tidak ada, jadi Y dikurang 15 kuadrat sama dengan 15 kuadrat, sama dengan minus 12 kuadrat ditambah Y kurang 15 kuadrat sama dengan 225. Hasil dari ini 144 ditambah Y dikurang 15 kuadrat sama dengan 225. Jadi dipindahkan ruasnya sebelah kanan, jadi Y dikurang 15 kuadrat sama dengan 225 dikurang 144. Jadi semuanya ini dipindahkan ke sebelah kiri menjadi dalam kurung Y kuadrat dikurang 30 Y ditambah 225 dikurang 81 sama dengan 0. Jadi Y kuadrat dikurang 30 Y ditambah 144 sama dengan 0. Sama dengan Y dikurang 24 dalam kurung Y dikurang 6 sama dengan 0. Jadi Y satunya adalah 24, Y 2 nya sama dengan 6. Yang memenuhi tingkat kepuasan konsumennya adalah Y2 sama dengan 6. Kedua, contoh soal kurva indiferensi berbentuk hiperbola. Soalnya seorang konsumen mengkonsumsi dua macam barang, yaitu X dan Y, dengan tingkat keputusan yang ditunjukkan persamaan YX ditambah Y ditambah 6X sama dengan A kurang 6X. Berapakah jumlah maksimum dari barang X yang didapat dikonsumsi bila kepuasan sebesar-besarnya 31-an? Jawab, jadi dimasukkan satuan yang tadi ini, jadi YX ditambah Y ditambah 6X sama dengan A kurang 6. YX ditambah Y ditambah 6X sama dengan 30 kurang 6. YX ditambah Y ditambah 6X tambah 6 sama dengan, oh ini dipindahkan dulu ini, jadi YX tambah Y tambah 6X tambah 6 tambah 30. Jadi ini dibuat dalam kurung Y dikali X tambah 1 ditambah 6 kali X 6X tambah 1 sama 30. Menjadi, karena dihasilkan semuanya ini menjadi dalam kurung X tambah 1 Y tambah 6 sama dengan 30. Menjadi titik pusat hiperbolanya adalah titik minus 1,6. Jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi yang terjadi bila tidak ada barang Y adalah, barang Y yang akan dikonsumsi adalah Y sama dengan 0 atau X sama dengan 30 per 6 dikurang 4 sama dengan 4. Contoh ketiga, contoh soal kurva indiferensi berbentuk parabola. Soalnya, jika X sama dengan 10, Y sama dengan 20, A sama dengan 5, dan K sama dengan 10, maka berapa nilai A?
jawab, substitusikan X sama dengan 10, Y sama dengan 20, A sama dengan 5, dan K sama 10 ke dalam rumus. Jadi dalam kurung 10 dikurang 5 per akar dalam kurung 20 ditambah 10 sama dengan A. Menjadi 5 per akar 20 ditambah 10 tambah 5 sama dengan A. 5 per akar 35 sama dengan A. Menjadi 5 per 5,916 sama dengan A. A sama dengan 0,85. Jadi nilai A adalah 0,85. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Fungsi produksi dengan dua input variabel yang akan kita bahas adalah jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan dengan Q sama dengan F dalam kurung Q, L. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja. Kita masuk ke bagian A, isoquant. Isoquant menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda, menghasilkan output yang sama. Isoquant adalah sebuah kurva yang memperlihatkan semua kemungkinan komunikasi dari input yang menghasilkan output yang sama. Optimalisasi fungsi produksi dengan dua input variabel dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi baik antara dua variabel input tersebut. Kondisi optimalisasi fungsi produksi dengan dua input variabel ditunjukkan oleh kondisi di mana kurva isoquant bersinggungan dengan kurva isocos seperti pada gambar tabel berikut ini. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami, penerapan kalkulus diferensial pada fungsi dengan dua variabel bebas adalah bagaimana kalkulus diferensial dapat digunakan untuk memodelkan dan memahami perilaku suatu sistem yang memiliki dua variabel bebas, dan bagaimana konsep diferensial dan integrasi dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat lokal dan global dari fungsi tersebut. Rumusan masalah ini juga meliputi bagaimana partisial dan turunan parsial digunakan untuk menentukan tingkat perubahan fungsi terhadap masing-masing variabel bebas, dan bagaimana kalkulus diferensial fungsi dua variabel bebas bisa digunakan dalam bidang matematika ekonomi itu sendiri.